warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu di sini. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, atau kita lebih kenal sebagai bentuk linier, ya. Nah, silakan kalian perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu. Siapkan alat tulis kalian, jangan pernah skip videonya. Oke? Mari kita bahas. Ya, pembahasan kita tentang persamaan trigonometri yang memuat bentuk linier, ya. Nah, tujuan pembelajaran masih seperti video yang kemarin, tapi bedanya di IPK yaitu menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, untuk menyelesaikan persamaan bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C, maka terlebih dahulu ubahlah persamaan menjadi bentuk K cos X kurang alfa, di mana K itu bisa diperoleh dari akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A dan B ini adalah koefisien dari kosinus X dan sinus X. Jadi kalau A adalah koefisien dari cos X, B adalah koefisien dari sinus X. Dan alfanya itu diperoleh dari nilai tangen alfa, itu merupakan perbandingan dari B per A. Nah, saya jelaskan dalam aktivitas persamaan trigonometri bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X tambah akar 3 sin X sama dengan 1 pada interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, pertama kita harus mengubah dulu bentuk ini ke dalam bentuk K cos X kurang alfa. Nah, jadi kita data dulu nilai A dan B. Nah, nilai A dan B kita peroleh dari koefisien dari cos dan sin. Nah, A-nya berarti koefisien cos X itu adalah 1, maka A-nya adalah 1. Koefisien sin X adalah akar 3, maka nilai B-nya adalah akar 3. Nah, maka nilai K itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A-nya tadi 1, maka 1 kuadrat tambah B-nya akar 3, dia akan jadi akar 3 kuadrat. Nah, 1 kuadrat hasilnya 1, akar 3 kuadrat hasilnya 3, 1 tambah 3 dapat 4, akar 4 hasilnya 2. Maka nilai K yang diperoleh adalah 2. Nah, kita mencari tangen alfa. Tangen alfa itu adalah perbandingan dari B per A. Nah, B-nya adalah akar 3, A-nya 1, berarti akar 3 per 1. Tangen alfa sama dengan akar 3. Nah, kita harus mencari berapakah nilai sudut yang menghasilkan tangen akar 3. Nah, kalau di kuadran pertama berarti sudutnya adalah sudut 60, ya. Atau kita bisa tuliskan tangen alfa sama dengan tangen pi per 3. Karena kita memiliki interval dalam pi. Jadi, yang 60 derajat itu setara dengan pi per 3. Maka alfanya adalah pi per 3. Ini nilai alfa yang akan kita gunakan. Nah, maka persamaan tadi, yang tadinya cos X tambah akar 3 sin X sama dengan 1, akan ditulis menjadi 2 cos dalam kurung X kurang pi per 3 sama dengan 1. 2 itu adalah K-nya, cos X kurang alfa, alfa tadi adalah pi per 3, jadi X kurang pi per 3 sama dengan 1. 1 itu memang sudah dituliskan pada persamaan awalnya. Nah, persamaan inilah yang akan kita selesaikan. Jadi, nilai cos X kurang pi per 3 itu adalah, kita pindahkan dulu 2 yang ada di ruas kiri, maka dia akan jadi 1 per 2, ya. Kemudian nah, kosinus berapa yang nilainya adalah 1/2? Cos X kurang pi per 3 sama dengan cos sudut 60, ya, atau kalau dalam pi dia adalah pi per 3. Oke. Nah, kita menggunakan rumus kosinus. Kita
kita menggunakan rumus kosinus, berarti X kurang pi per 3 itu sama dengan plus minus pi per 3 tambah K kali 2pi. Untuk rumus yang pertama, nilai positif yang diambil berarti pi per 3. Kemudian di ruas kiri kan tadinya ada min pi per 3 ya, kita pindahkan ke ruas kanan, dia akan jadi plus pi per 3 tambah K kali 2pi. Maka ini kalau dijumlah dia akan jadi 2 per 3pi tambah K kali 2pi. Nah, untuk K sama dengan 0, X-nya adalah 2 per 3pi. Untuk K sama dengan 1, X-nya adalah 2 per 3pi ditambah 2pi. Berarti dia akan jadi 2 per 3pi. Nah, ini memenuhi. Ini sudah tidak memenuhi. Kalau kita lanjutkan, 2 per 3pi tambah 4pi. Ini menjadi 2 per 3pi. Semakin tidak memenuhi. Nah, untuk rumus kosinus yang kedua, kita ambil nilai negatifnya. X kurang pi per 3 itu sama dengan min pi per 3 tambah K kali 2pi. Nah, di ruas kiri ada min pi per 3. Kalau kita pindah ke ruas kanan berarti akan jadi min pi per 3 ditambah pi per 3 tambah K kali 2pi. Maka hasilnya adalah, ini kan jadi 0. Jadi K dikali 2pi. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah 0. Karena 0 dikali 2pi ya. 0 kali 2pi, hasilnya adalah 0. Untuk K sama dengan 1, jadi 1 kali 2pi, hasilnya adalah 2pi. Untuk K sama dengan 2, 2 kali 2pi, hasilnya adalah 4pi. Nah, yang memenuhi adalah 0 dan 2pi. Ini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya nanti itu akan ditulis yang memenuhi apa saja. Kita urutkan mulai dari 0, 2 per 3pi, kemudian 2pi. Nah, ketiga nilai ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, perhatikan pada tugas 10, ini ada 3 soal yang bisa kalian jadikan sebagai bahan latihan di rumah. Kuncinya adalah jangan sampai salah dalam menentukan nilai A dan nilai B. Ingat, A adalah koefisien dari cos X, B adalah koefisien dari sinus X. Nah, demikian penjelasan Ibu. Terima kasih atas atensi kalian. Semoga bisa dipahami. Dan ingat, tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.